Sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI Cabang Jember, Jawa Timur menggelar sosialisasi Pilpres 8 Juli mendatang. Sasaran sosialisasi adalah pengunjung arena wisata Hutan Botani Jember, Jawa Timur. Satu demi satu pengunjung diberikan penjelasan seputar pelaksanaan pemilu presiden mendatang. Mereka juga diberikan buku panduan tentang tata cara pelaksanaan Pilpres. Menurut para mahasiswa, sosialisasi di tempat wisata dinilai efektif karena tidak perlu repot mengumpulkan warga. Untuk menekan angka golput, khususnya di wilayah Jember, rencananya sosialisasi serupa juga akan digelar di pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Supaya sekaligus foto bersama. Selanjutnya Partai Republik Nusantara, teman kami. Hadirin sekalian, Indonesia tahun 2019 pasangan penyusunan tim sukses untuk kabupaten apapun yang sudah saya rasakan, tapi semua usul. Bendahara Wakil Ketua Joni Aldibanyo, anggota Amin Fahad, anggota Mokhtar Sangaji. Mekar menjadi suatu program. Yang terakhir bagi saya ingin pesankan kepada Timur, dan kita harus bangga bahwa jika maju sebagai calon presiden, saatnya kita bangkit sebagai umat yang bicara Islam. Kami lakukan salah satunya, kami akan membuka kartu-kartu publik, pejabat publik kepada masyarakat. Kedudukan ketika di 2009 calonnya sukses menjadi presiden, maka dia di mana melakukan mana para pejabat sukses mencalonkan identitas negara ketika para pejabat itu menggunakan yang dimana tanggung jawabnya belum selesai. Sebagai pejabat, mereka seharusnya kerja untuk rakyat, bukan kerja untuk golongan. Kepada KPU untuk segera membuat undang-undang larangan terhadap pejabat publik untuk menjadi tim sukses dalam pemilihan di 2009 ini. Semuanya di sini tentang ujungnya ternyata neokolonialisme. Konferensi yang benar. Bahkan sesungguhnya Indonesia 4,2 miliar holder. Ini namanya tahun 56. Jadi satu sudah menyatakan kalau kita gagal, kita akan jual BUMN antara konglomerasi berbasis. Saya menyatakan itu soal dalam negeri dengan luar negeri sampai akhirnya Soeharto dipukul. Sebelum saya lupa, lewat utang luar negeri bisa pakai perubahan, nggak bisa. Betul. Antara konglomerasi berbasis polusi internasional berharap perspektif politik. Saya mengatakan pada Anda, saya ingin mengatakan pada Anda, ini juga perdebatan akademik. Cek. Ketergantungan kita yang barangkali konsep mantan Wakasat
Yang ketiga, Marsdia TNI Purnawirawan Ali Musri Lape, mantan Wakasau, Arin mantan Dampom TNI. Yang ketujuh, Lasda. Bisa bicara apa saja, contohnya negara-negara yang lain. Pada saat saya juga kagum kepada Pak Yusuf Kala, karena pada saat kita sudah melupakan sumpah kita dan sumpah pemuda, beliau yang mengatakan kembali bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa. We are one, Malaysia. Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima dukungan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia. Dukungan tersebut diambil setelah PPI melaksanakan kongres dan menetapkan sejumlah kriteria calon pemimpin nasional untuk pemilu presiden 2009. Menanggapi dukungan tersebut, SBY yang ditemani cawapresnya Budiono menyatakan penghargaannya atas doa dan dukungan para ulama yang tergabung dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Menurut SBY, memimpin negara adalah amanah yang tidak ringan sekaligus tugas mulia. Menyadari hal itu serta menghadapi tantangan Indonesia ke depan, SBY tidak ingin banyak berjanji dan memberikan angin surga, seolah-olah bisa melakukan apa saja kepada masyarakat. SBY juga menghimbau para pesaingnya dalam Pilpres mendatang untuk saling menghargai. Sekarang ini memang banyak yang bisa dikatakan. Tetapi rakyat kita telah cerdas, mereka memiliki hati dan pikiran yang jernih untuk bisa menakar apakah yang dikatakan itu bisa diwujudkan. Lebih baik kita tidak terlalu banyak menjanjikan kepada mereka, tetapi kita dengar kepada rakyat sebagaimana yang kami lakukan tiap hari, menerima SMS, menerima surat, menerima telepon yang mengatakan Pak SBY program yang ini benar. Kami merasakan manfaatnya. Tolong pemerintah yang akan datang perbaiki yang ini. Itulah suara rakyat. Saya mendapat kehormatan besar pada siang hari ini untuk menyatakan bahwa saya siap berjuang bersama Ibu Megawati. Saya siap berjuang demi rakyat Indonesia. Saya siap berjuang demi keadilan dan kebesaran bangsa Indonesia. Kami siap mengusung perubahan besar bagi rakyat Indonesia. Kami siap mengembalikan ekonomi Indonesia ke tangan rakyat Indonesia. Kami akan berjuang untuk rakyat, bersama rakyat, dengan rakyat, demi keadilan, demi kebesaran, dan demi kesejahteraan. Saudara-saudara, pilihan di depan kita. Pilihan di depan rakyat sangat-sangat penting, sangat-sangat sederhana. Pilihan di depan rakyat adalah apakah kita mau melanjutkan sistem yang salah? Apakah kita mau melanjutkan sistem ekonomi yang tidak berhasil membawa kesejahteraan rakyat? Atau kita robah, kita kembalikan bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia? Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberi kepercayaan kepada saya, memberi kehormatan kepada saya, mengajak saya berjuang bersama-sama untuk kebesaran bangsa Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama merebut kembali kedaulatan rakyat, kembali ke tangan rakyat Indonesia.
Hidup Megawati! Hidup Indonesia! Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kalau saya lihat hari ini, jumlah yang begitu besar hadir, luar biasa ini, Bu. Tapi saya mau tanya dulu. Kalian sudah masuk DPT atau belum? Jangan mau. Kalau kalian tidak dimasukkan ke DPT, jangan mau. Suara saudara-saudara sangat penting pada tanggal 8 Juli yang akan datang. Saya kira itu saja dari saya. Marilah kita bersatu. Marilah kita berjuang demi kebesaran bangsa dan keadilan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Derajat atau Mas Alvin mau ikut silahkan. Dan kemudian akhirnya Mas Derajat yang ikut pada waktu pendaftaran di KPU. Belakangan ketika di Semarang Mas Alvin juga muncul. Tapi kedua-duanya juga bukan anggota resmi tim pemenangan JKWin. Secara moral tapi mereka tim suksesnya JKWin, Pak. Ya biar aja. Itu kalau Anda mau memaksa PAN untuk mengambil tindakan yang otoriter, nanti PAN itu menjual harga dirinya membanding kodratnya. Partai politik tidak bisa Pak seperti institusi militer atau polisi di mana setiap anggota kalau enggak disiplin dengan komandan kemudian dianggap disersi dan lain-lain. Ya. Ini ancang-ancang seandainya nanti Pak SBY itu nggak menang gitu di Pilpres, jadi mungkin JKWin yang lebih berpeluang menang juga apa? Nggak apa-apa. Strategi seperti itu. Ya itu artinya kemenangan bersama, kekalahan bersama nggak ada masalah. Hidup itu kadang-kadang di bawah, kadang-kadang menang, kadang kalah. Menurut saya ini sebuah ya politik. Pengecekan di lapangan seperti itu. Tetapi yang perhatikan bahwa sekarang ini adalah bukan kemudian dengan alasan ini sekarang aktif, kemudian dia yang bertanggung jawab, kemudian diam saja. Memang ada pihak-pihak tertentu yang memainkan ini untuk kepentingan dia. Ya saya sendiri berpikir positif aja. Statement itu tidak ditujukan kepada tim kampanye Mega Prabowo. Karena sebagai orang yang memang berbudaya, saya pikir Pak SBY mungkin malah mengingatkan dirinya sendiri bagaimana janji-janji yang dulu disampaikan di dalam pemilihan presiden yang lalu, seperti janji pertumbuhan ekonomi di atas 8%, kemudian janji untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, ternyata tidak tercapai. Ternyata juga untuk APBN yang sudah naik 3 kali lipat dibandingkan zaman Ibu Mega, ternyata juga tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi saya pikir sebagai satu hal yang positif bagaimana seorang presiden yang pernah melupakan janjinya dan kemudian menghimbau kepada yang lain agar lebih realistik. Jadi kita anggap hal yang positif aja. Puluhan ribu pendukung pasangan Megawati Prabowo membanjiri lokasi deklarasi di sekitar tempat pembuangan akhir sampah TPA Bantar Gebang sejak pagi. Meski bau yang sangat menyengat, para pendukung dan simpatisan Megapro ini tetap setia menanti kedatangan Megawati Prabowo. Banyaknya pendukung dan simpatisan yang hadir membuat kawasan di sekitar lokasi deklarasi mengalami kemacetan. Pasangan Mega dan Prabowo yang rencananya tetap berada di kendaraan hingga panggung deklarasi, terpaksa harus berjalan kaki hingga sekitar 1 kilometer menuju panggung karena kendaraan mereka tidak bisa bergerak. Akibatnya deklarasi yang dijadwalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat ini tertunda hingga 1 jam lebih. Baru sekitar pukul 15:15 pasangan Mega Prabowo mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan atas berkat usai deklarasi, pasangan Capres dan Cawapres dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan harapannya. Tim Liputan Metro TV. Nelayan Pak, Subang, Jawa Barat. Komeng, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kami garansi NTB
Dengan ini mendukung penuh dan terus konsisten komponen bangsa yang berada di Mataram khususnya mendukung Pilpres. Deklarasi dukungan deklarasi kita tentang dukungan kita terhadap Bapak SBY Budi 2009-2014. Berikut yakni hadirat yang berbahagia dan yang saya muliakan, dengan harapan yang telah dipasang di situ, namun karena kecurangan kemarin sangat dahsyat di 02 di seluruh pelosok tanah air ini, yang ingin bergabung dari mana saja kami terima, ya kan, di bangsa ini kemudian dicampakkan dana, alhamdulillah sampai kemudian tim ini khusus pada pemilih intelektual dana, alhamdulillah sampai kemudian tim ini khusus pada kalau Palu ini mau maju tadi bagus, maka kita memilih orang yang memang ada orang-orang yang mengklaim jelas ke SBY karena ada yang namanya peningkatan kesejahteraan mereka yang pokok. Yang pertama, kemudian yang kedua dari sektor ekonomi. Sudah siap untuk dilantik? Baik. Dengan Selamat yang didampingi oleh tim kampanye Sumatera II dan penanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan ekonomi bangsa dan tentunya ialah Bung Alvin ini, beliau adalah mulai secara resmi debat tentang platform ekonomi. Apakah memang mungkin sebelum itu kalau tidak salah koridor memahami dulu apakah yang disebut dengan neoliberalisme itu tapi bukan neoliberalisme bukan ekonomi kerakyatan. Nah, saya ini banyak atau kalau campur tangan dalam ekonomi usahanya itu satu. Donald Reagan ini menjabat sebagai ada satu negara mungkin dasar paradigma kita itu kan sudah jelas. Yang saya berasal dari pemikiran menjadi lebih cepat, menjadi lebih tidak berakal.
dalam SBY Pak Budiono peranan pasar akan lebih besar dibandingkan peranan negara gitu kan. Kalau misalnya di Pak Ibu Mega dan Pak Prabowo peranan negara itu lebih besar daripada peran pasar. Nah, JK ini kan mungkin lebih mencari keseimbangan. Dia tidak anti pasar, tapi juga dia mensyaratkan adanya satu keberpihakan, ya, adanya suatu peranan negara dalam mengatur ekonomi itu. Gitu.